Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita sangat bersyukur di mana Tuhan masih memimpin kita pada saat ini. Mari bagi jemaat yang memiliki pergumulan yang begitu besar, yang begitu banyak, mari datang kepada Tuhan. Mari kita fokuskan diri kita untuk datang kepadanya. Saat ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersaat teduh. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasalnya yang ke-84 ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan terus merindukan Tuhan di dalam hidupnya. Rindu untuk memuji Tuhan. Rindu untuk datang ke bait-Nya Tuhan. Karena kita sangat merindukan yang namanya kemurahan Tuhan terjadi atas hidup kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk menaikkan pujian kita. Satu hal yang kurindukan. Sama-sama katakan. Di dalam rumahmu, satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan. Tempat lain. Katakan memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua katakan satu hal yang ku rindu.
Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Singer saja yang menyanyikan pujian ini. Mari Bapak Ibu, mari kita renungkan setiap kata akan pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan kita, menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita benar-benar sungguh merindukan Tuhan di dalam hidup kita. Kita datang bukan hanya sebatas rutinitas semata saja. 1000 hari di tempat lain. Biarlah hati kita benar-benar datang untuk memuji Tuhan di tempat ini. Menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Sama-sama katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, Dan menikmati kemurahan-Mu. dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian berilah hormat padanya.
Terima kasih untuk kebajikan dan kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti kami. Tak dapat kami balaskan akan semuanya itu Tuhan. Selain datang kepada Tuhan, selain ucapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan yang bisa kami nikmati sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Kami merindukan akan sabda Tuhan di dalam hidup kami untuk melaut setiap kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mengurapi setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Engkau suci kuduskan kami Tuhan, sehingga saat ini kami layak ada di hadapan Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa si jahat yang ingin mengacaukan akan ibadah kami ini, yang ingin merusak konsentrasi kami tolak, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang berdatangan dalam perjalanan, kiranya Tuhan terus memimpin, Tuhan yang terus menjaga dalam perjalanan sehingga mereka bisa sampai di tempat ini dengan selamat dan bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan Engkau. Bapa dalam surga, ini hidup kami, ini ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampuni setiap kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan, mari kita menikmati baik Tuhan dengan pujian. Satu hal telah kuminta. Mari kita naikkan pujian ini dengan sorak-sorai. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Katakan diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Sekali katakan, satu hal telah ku minta. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Katakan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Sama-sama katakan, satu hal yang ku minta. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemuliaan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman. Dengan suara yang kencang katakan,
katakan dan menikmati baiknya. Menikmati baiknya dan menikmati kuasanya, amin, dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Mari kita teruskan pujian kita yang mengatakan, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, Mengubah segalanya. mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Yang tak lekang. yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Kasih Tuhan tidak ada bandingnya. Kasih Tuhan tidak ada taranya. Mari kita terus memuji-muji Tuhan dengan penuh sukacita. Sama katakan, Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. masih dalam keadaan berdiri Bapak Ibu, kita akan mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita agar ketika kita mendengarkan firman Tuhan tidak sia-sia, kita kembali ke rumah dengan membawa sesuatu hal yang berharga dalam hidup kita. Mari kita tenangkan hati kita naikkan pujian, menikmati kasih. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus.
Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi ku rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan menikmati, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa, kami rindu menikmati kasih yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang Engkau siapkan supaya kami boleh menikmatinya Tuhan. Bapa, ketika kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati Tuhan, sentuhan-Mu. Itu semua telah mengubah akan hidup kami. Sentuhan kasih-Mu menjadi dambaan kami, yang membawa kami menjadi lebih mengerti dan dewasa. Terima kasih Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu sebentar. Ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh Tuhan mendapatkan urapan-Mu, supaya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Juga Roh Kudus mengurapi hamba Tuhan, supaya firman Tuhan dapat disampaikan dengan tegas dan benar. Tutup hamba-Mu di belakang salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Pagi ini kita boleh menikmati akan kebaikan Tuhan. Dari nyanyian-nyanyian yang tadi kita nyanyikan bersama, semua mengarah kepada kebaikan Tuhan untuk kita, supaya kita boleh menikmatinya. Pagi ini, terima firman Tuhan, yaitu menikmati kebaikan yang tak terhingga. Kebaikan Tuhan tidak dapat diukur. Kebaikan Tuhan tidak terhingga. Kebaikan Tuhan masuk ke dalam hati sanubari kita, menjamah hati kita, dan hati kita dibarui. Mari kita bersama-sama
buka firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yeremia 52 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Ada di sana? Oh, tidak ada. Yeremia 52 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan bacakan untuk saudara. Kemudian, dalam tahun ke-37, sesudah Yoyakin, Raja Yehuda, dibuang dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil-Merodak, Raja Babel, dalam tahun dia menjadi raja, ia menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil-Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Saudara, pernah dengar nama Yoyakin? Atau baru kali ini mendengar nama itu? Ada yang pernah mendengar nama itu? Atau pernah membaca nama itu? Atau lupa? Atau tidak pernah? Baik, nama ini memang hanya disebutkan beberapa kali di dalam Alkitab. Tidak banyak. Tetapi ada keistimewaan dari orang yang namanya Yoyakin. Dia mendapatkan kemurahan. Dia mendapatkan kebaikan dari Raja Babel. Padahal dia adalah Raja Yehuda yang dikalahkan dan ditawan ke Babel. Tinggal di Babel 30, berapa tahun tadi? 37 tahun. Di penjara di Babel. Dengan pakaian penjara. Raja di penjara tetap jadi, namanya pernah jadi raja. Tetapi tawanan. Dia dibebaskan. Tetapi tidak dikembalikan. Tapi dilepaskan. Boleh makan sehidangan dengan raja. Boleh mengganti pakaiannya. Dan dapat uang saku. Setiap hari dapat uang saku. Ya, ini istimewa. Kenapa raja ini kok mendapatkan keistimewaan? Mari kita belajar di situ. Mari kita teliti. Siapakah Yoyakin ini? Memang dia raja, tapi yang bagaimana? Yeremia menyebut Yoyakin adalah Raja Yehuda yang dibuang ke Babel, dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Kalau memulai untuk tahu siapa Yoyakin, saya harus mulai mundur belakang, yaitu melalui Raja Hizkia. Kalau Raja Hizkia pernah dengar nama ini? Terkenal bukan Hizkia? Tahu Hizkia ya? Tahu Raja Hizkia? Nah, Raja Hizkia baik. Apa keistimewaan Raja Hizkia? Ada keistimewaan dari Raja Hizkia. Apa keistimewaannya? Hizkia, raja yang takut akan Tuhan. Hizkia,
adalah Raja Yehuda yang membawa kembali Yehuda kepada Tuhan. Semua bukit-bukit pengorbanan, semua patung-patung penyembahan dihancurkannya oleh Raja Hizkia. Membawa rakyat datang kepada Tuhan. Mungkin lebih baik kita tidak lihat HP ya. Coba kita dengarkan. Jangan baca HP dulu. Raja Yehuda terkenal saleh. Hizkia pernah mendapatkan keistimewaan dari Tuhan. Apa keistimewaannya? Ini yang luar biasa. Suatu kali, Raja Hizkia sakit. Dia raja yang mencari Tuhan. Dia mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Suatu kali dia sakit. Sakitnya apa? Sakitnya bisul. Tapi bisul ini membawa mati. Membawa kepada penyakit yang sangat parah. Dan dia hampir mati. Bisulnya di pahanya. Hampir mati. Dia teriak, bagaimana Tuhan tolong. Tuhan mengutus Nabi Yesaya. Berkata kepada Hizkia, Hizkia, persiapkan diri. Beritahukan kepada keluargamu. Engkau akan mati. Siapkan keluargamu. Siapkan anak-anakmu. Supaya bisa lebih baik. Dan siap menghadapi segala sesuatu. Apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia bukan mempersiapkan diri. Tetapi Hizkia menangis. Dia menangis kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tidak lihat aku. Bukannya mempersiapkan diri dengan baik untuk anak-anaknya. Tetapi bilang, Tuhan, aku pernah hidup saleh di hadapan-Mu. Aku tidak menyembah berhala. Dia mengagungkan dirinya. Lihat, aku ini kudus, Tuhan. Engkau tidak kasihan kepadaku. Memang Hizkia raja yang baik. Raja yang selalu pergi kemana-mana untuk membawa Israel dan Yehuda takut kepada Tuhan. Tetapi kali ini dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku pernah baik. Dia menunjukkan jasa kepada Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Tuhan mendengar doa Hizkia. Dan Tuhan bilang kepada Yesaya, datang kepada Hizkia, beritahukan engkau ditambah umurnya 15 tahun lagi. Apakah Hizkia bersyukur? Bersyukur. Terima kasih. Hizkia ditambah umurnya. Ada sesuatu yang istimewa pada saat itu. Jam yang dibuat Ahaz. Tuhan bilang, mau tahu bahwa aku dengar doamu? Coba lihat, di sini ada penunjuk arah jam yang bayangannya kelihatan. Ya. Coba lihat, apakah kau mau supaya penunjuk arah jam ini maju atau mundur? Kalau sekarang pukul 9 kurang, pukul berapa ini? Pukul jamnya kok lain. Ya, kenapa? 10 kurang 10. 10 kurang 10. Nah, sekarang bagaimana untuk menjadi maju atau lebih mundur, lebih mudah mana? Memajukan jam atau memundurkan jam? Nah,
Hizkia ditanya, apa yang mau kamu buat? Hizkia bilang, biarlah tanda jam ini mundur 10 langkah ke belakang. Dan Tuhan dengarkan itu. Jam pada waktu mundur. Bayangkan matahari bagaimana, saya kurang tahu. Tetapi itu kenyataannya. Dan jam itu mundur. Ini tanda kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Hizkia. Hizkia diberi tambah umur. Tetapi sayang, raja yang sangat saleh, tetapi mestinya mempersiapkan di dalam 15 tahun ini. Mempersiapkan keluarganya, anak-anaknya untuk takut akan Tuhan supaya bisa berjalan di dalam jalan kebenaran. Sayang, Hizkia tidak melakukan itu. Tapi Hizkia memang membangun saluran air karena di Yerusalem tidak ada air yang cukup. Dibuat saluran air dari luar Yerusalem, dibuat saluran ke dalam kota Yerusalem untuk mengairi kota Yerusalem. Ini luar biasa. Tapi sayang, apa yang terjadi ketika dalam kejayaannya datang tamu dari Babel berkunjung untuk menengok kepada Hizkia. Ternyata Hizkia menerima tamunya dengan baik. Harus diterima dengan baik tamunya. Tetapi semua kekayaan yang ada di negaranya ditunjukkan kepada Raja Babel. Lihat ini semua. Raja Babel melihat apa yang terjadi di dalam rumah Tuhan, di bait Allah. Itu pun diperlihatkan. Nah, setelah itu selesai Raja Babel pulang. Nabi Yesaya datang lagi. Apa yang telah engkau perbuat dengan tamu-tamu itu? Oh, aku perlihatkan seluruh kekayaanku dan seluruh kekayaan dari bait Allah dan keindahannya. Kemudian Nabi berkata, apa yang kau tunjukkan kepada Raja Babel, itu akan dibawa ke Babel. Semua masih akan dibawa. Dan nanti keturunanmu akan dibawa menjadi tawanan ke sana. Dan akan dijadikan sida-sida. Menjadi pegawai dari Raja Babel. Apa jawab Hizkia? Hizkia menjawab, oh baik perintah Tuhan itu, firman Tuhan baik sekali. Tetapi dalam pikirannya apa yang terjadi? Biarlah kejadian itu nanti, kalau sampai ini dibawa ke Babel, bukan bagian saya. Saya tidak ada di situ lagi. Asal jangan zaman saya yang menderita seperti itu. Keturunan saya itu terserah. Raja yang namanya Hizkia ini. Bisa baik. Tetapi sayang saudara, jangan hanya baik untuk diri sendiri. Persiapkan diri untuk anak-anakmu. Bagaimana anak-anakmu? Jangan pikir kalau ada kesulitan, yang penting bukan buat saya. Tapi itu nanti orang lain, silahkan, tidak apa-apa. Orang tua, jangan pernah berpikir seperti itu. Banyak orang tua hanya memikirkan, asal keadaan kita baik sekarang. Nanti, itu terserah. Itu kita tidak tahu, kita tidak lihat. Hati-hati. Apa yang dikatakan oleh Hizkia terjadi. Tidak jauh setelah Hizkia mati, digantikan oleh anaknya. Anaknya yang menggantikan dia, yaitu Manasye. Menjadi raja. Umurnya 12 tahun. Apa yang terjadi di sana? Manasye memerintah. Mestinya anak seperti itu taat, mau diatur, mau ngikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Tetapi Manasye tidak lakukan itu.
Karena Manasye tidak dipersiapkan. Manasye melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Semua patung-patung yang telah diruntuhkan, dibuang oleh Hizkia, dibangun kembali oleh Manasye. Manasye memerintah 55 tahun. Sayang, semua yang telah dibangun baik, semua rakyat sudah takut kepada Tuhan, diarahkan ke sana. Sekarang menjadi tidak menyembah Allah. Dan Tuhan marah kepada Manasye. Apa yang terjadi? Manasye ditawan ke Babel. Belum lama, hanya beda dari anak ke bapak. Dibawa ke Babel. Manasye pada saat itu. Untung saudara. Manasye bertobat. Minta ampun kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Di dalam pembuangannya. Dan Manasye dikembalikan. Bayangkan saudara. Tuhan itu terlalu baik. Tuhan itu sangat baik. Begitu orang bertobat, Tuhan kembalikan kedudukannya. Manasye dikembalikan. Kembali ke Yerusalem, jadi raja lagi. Dan Manasye meneruskan pemerintahan di sana. Dia tidak lagi menyembah berhala. Dia bertobat. Dan dalam pertobatannya, dia hidup benar. Dan anaknya, pada saat dia meninggal, anaknya menggantikan. Siapa anaknya? Amon. Amon menggantikan akan Manasye. Dan ketika Amon menjadi raja, tapi karena sudah dimulai raja yang salah sebelumnya, kerusakan itu sulit dikembalikan. Memang Manasye sudah membawa supaya rakyat ini menjadi bertobat, tetapi tidak mudah untuk mengembalikan menjadi lebih baik ini. Dan Amon menyembah berhala. Amon 2 tahun memerintah. Apa yang terjadi? Pegawai-pegawainya bersepakat untuk menangkap Amon dan membunuh Amon. Amon mati. Amon digantikan oleh anaknya. Anaknya menggantikan Amon. Siapa? Yosia. Raja Yosia. Ini memulai sesuatu yang baru umur 8 tahun. Dia naik raja, naik takhta. Dia banyak dipimpin, diarahkan oleh pada waktu itu apa itu namanya para hakim-hakim atau yang disebut apa ya, bukan hakim, apa namanya, imam-imam yang nolong Yosia untuk takut akan Tuhan. Diarahkan kembali. Yosia menyembah Tuhan kembali. Apa yang telah dibangun oleh Amnon dan juga oleh Manasye dulu diruntuhkan kembali semua. Yosia membawa pembaruan yang luar biasa. Dan pada zaman Yosia, Taurat ditemukan. Ketika Taurat ditemukan, dibawa kepada Yosia, dibacakan oleh para imam. Ketika Yosia mendengarkan Taurat dibacakan, Yosia menangis. Yosia merobek pakaiannya. Dia bilang, kenapa bangsaku demikian jahat? Mengapa pemimpin-pemimpinku membawa rakyat ke arah yang sesat? Yosia menangis. Yosia sedih. Dan Yosia mengadakan pembaruan di seluruh Yehuda. Tapi sayang saudara, Tuhan sudah marah. Dan Yosia tetap mengadakan perbaikan-perbaikan di mana-mana. Yosia melakukannya dengan sepenuh hati. Sayang saudara, Yosia yang sudah mulai dengan baik, semuanya bagus dikerjakan. Yosia tahu Tuhan mendengar dia. Suatu saat, Raja Firaun Neko dari Mesir
berperang dengan Aram. Apa yang terjadi? Firaun mau menyerang kepada Aram. Itu bukan urusan Yosia. Yehuda tidak diserbu, tidak ada masalah. Nah, di sini kesalahan dari Yosia. Seharusnya dia mencari tahu dari Tuhan, apakah benar boleh melakukan tindakan tanpa bicara kepada Tuhan. Pada saat itu, ketika Yosia mendengar Firaun menyerang kepada Aram, apa yang dilakukan? Yosia mempersiapkan diri dan melawan Firaun Neko dari Mesir. Sangat mengerikan, saudara. Harusnya Yosia tanya kepada Tuhan. Sehingga Firaun bilang, "Hei, Raja Yehuda, jangan ganggu aku. Kembalilah, aku tidak menyerang kamu. Aku diperintah Tuhan untuk menyerang Aram. Bukan kamu." Tetapi Yosia mengeraskan hatinya. Dia ingin orang yang namanya orang baik, yang namanya orang saleh, kadang-kadang punya hati yang juga ingin nonjol juga ya. Ingin buat sesuatu juga supaya kelihatan hebat juga. Apa yang terjadi? Dia ikut menyerang Firaun Neko. Dan ketika waktu dia menyerang Firaun Neko, sudah diberitahu jangan. Firaun bilang begitu. Tetapi Raja Yosia membuka pakaian kerajaannya, pakai nyamar dengan menjadi serdadu biasa. Tetapi tetap dia harus menghadapi serangan daripada Mesir. Dan akhirnya dia terkena panah. Dan bukan satu, tetapi beberapa senjata mengenai Yosia. Dan Yosia gugur. Yosia mati. Digantikan Yosia oleh siapa? Anaknya. Anaknya menggantikan Yosia. Yaitu Yosia digantikan oleh saudaranya yang namanya Elyakim. Gantikan. Tapi sekarang kerajaan itu sudah tidak punya kedaulatan. Yang punya kedaulatan adalah Firaun Neko. Elyakim itu saudara daripada Yosia. Diangkat. Ayo naik. Jadi raja. Apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka jadi raja, di anak ini jadi raja. Diturunkan lagi oleh raja. Kemudian diangkat Elyakim tadi. Yang naikkan siapa? Firaun. Firaun naikkan dia. Yang namanya Elyakim sekarang diganti oleh Firaun menjadi Yoyakim. Jadi Yoyakim. Yoyakim menjadi raja. Tetapi di bawah kuasa daripada Mesir. Sayang, Mesir pun akhirnya kalah oleh Babel. Berada di bawah kekuasaan Babel. Dan bagaimana yang terjadi, saudara? Di sini kita lihat yang mestinya taat kepada Raja Babel, si Yoyakim, berontak. Yoyakim berontak kepada Babel. Dan akhirnya Yoyakim ditawan. Dan kemudian Yoyakim digantikan oleh anaknya yang namanya di sini disebut Yoyakin. Yoyakin baru naik. Nah, ini namanya Yoyakin sekarang. Yoyakin ini anaknya Yoyakim. Yang kita lihat kenapa dinaikkan, tetapi dia juga berontak kepada Nebukadnezar. Nah, oleh Nebukadnezar ditangkap, ditahan, dibawa ke Babel, dipenjarakan di sana. Karena apa? Dibawa ke Babel karena Yoyakin bersama dengan istrinya, ibunya, dan rakyatnya yang lain menyerah kepada Raja Babel. Ikut akan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Serahkan dirimu.
Kalau engkau ingin selamat, serahkan dirimu. Dan dia meskipun pemerintahannya hanya sebentar, hanya 2 tahun, tetapi dia sudah lakukan yang jahat dan kemudian disuruh untuk menyerah, dia nurut. Akhirnya ditawan ke Babel. Semua habis, tidak ada apa-apanya. Dia dibawa ke Babel, dimasukkan ke penjara, dipakaikan pakaian penjara. Setelah 37 tahun, baru terjadi apa yang tadi kita baca. Nah sekarang Yoyakin digantikan oleh siapa? Yoyakin digantikan oleh matanya. Siapa matanya? Matanya ini diganti namanya oleh Raja Babel. Menjadi Sedekia. Seharusnya Sedekia sudah janji kepada Raja Babel untuk taat, tidak memberontak. Tetapi Sedekia memberontak. Ini akhir daripada Raja Yehuda. Kerajaan Yehuda hancur di situ pada zaman Sedekia. Sedekia ditawan, sudah diberitahu oleh Nabi Yeremia, serahkan dirimu, engkau akan aman. Tetapi tidak mau taat. Dan akhirnya apa? Sedekia ditawan, anak-anaknya dibawa, ditawan juga. Dan yang paling mengerikan ini, karena dia memberontak, istrinya satu persatu disembelih di depan mata daripada Sedekia. Anak-anaknya satu persatu disembelih di depan daripada Sedekia. Mengerikan. Makanya saudara-saudara, jangan sampai salah. Kalau kita salah, tidak takut lagi kepada Tuhan, merubah cinta kita kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Dan Sedekia setelah melihat anak-anaknya, istrinya, semua disembelih di hadapannya. Dan sekarang Sedekia dicungkil kedua matanya. Saya ingat itu zamannya PKI ya. Ternyata PKI itu rupanya, lihat dari situ ya, dicungkil matanya. Sehingga kedua mata Sedekia buta. Dan ditawan ke Babel. Dan dia mati. Dibunuh di sana. Tapi Yoyakin karena dia menyerah, mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, dia selamat. Nah, sekarang kita lihat, ada sesuatu yang perlu kita pelajari dari situ. Yoyakin 37 tahun di bawah pemerintahan daripada Babel, di penjara, dibebaskan, diberi pengasihan, diberi karunia, diberi kemurahan. Waktu saya baca ini, saya bilang, aduh, orang yang seperti ini kok diberi pengasihan sih? Tuhan ini tidak salah. Kenapa orang seperti ini kok dapat pengasihan? Seakan-akan saya protes. Tetapi ketika kita perhatikan kembali, apakah kita layak protes akan kebaikan Tuhan untuk Yoyakin? Tidak. Kita tidak layak untuk protes kebaikan Tuhan. Kenapa? Coba kita lihat. Roma 5 ayat 8. Coba kita baca Roma 5 ayat ke-8. Mungkin ada yang sudah dapat Roma 5 ayat 8. Kalau begitu saya harus baca sendiri. Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat 8 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita bukan karena kita sudah beres, bukan karena kita sudah benar,
Bukan karena kita sudah melakukan yang baik, tetapi ketika kita masih berdosa, Yesus mati untuk kita, menyelamatkan kita. Kenapa saya harus iri kepada si Yoyakin? Atau mungkin kepada orang lain yang jahat, kok diselamatkan? Ingat, Yoyakin taat akan perintah Tuhan melalui Nabi Yesaya supaya menyerahkan diri kepada Raja Babel. Dia taat. Dia dengar perintah Tuhan. Meskipun sebelumnya kelakuannya tidak beres. 37 tahun dia di penjara. Dia dibebaskan. Layak. Layak. Kenapa? Karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik. Dan dia sudah bertobat. Tetapi kita, saudara, kadang-kadang kita harus periksa diri kita. Apakah kita layak menerima kemurahan Tuhan? Apakah kita sudah berbuat yang baik? Apakah kita sudah beres hidupnya? Kalau Tuhan menyerahkan dirinya buat kita, mari periksa diri. Layakkah kita menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan? Tuhan menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Belum beres, tetapi Dia mau mati untuk kita yang belum beres ini, supaya kita diselamatkan. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak mampu dan kita tidak sanggup melepaskan diri. Tuhan harus melepaskan kita. Karena kasih-Nya, Dia melepaskan kita. Jadi ketika Yoyakin dilepaskan, kita harus bilang, Tuhan, saya juga menikmati itu. Saya pun menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih-Mu buat kami semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau Yoyakin yang menurut kata-kata kami, menurut apa yang kami baca, tidak layak untuk diselamatkan, untuk mendapatkan kemurahan daripada Raja Babel. Tetapi karena kasih-Mu, dia diselamatkan, dibebaskan. Apalah kami Tuhan. Kami bukan siapa-siapa. Kami hina. Kami kotor. Tetapi Engkau memberikan pengasihan-Mu. Kau mau mati di atas kayu salib. Ketika kami masih berdosa. Kami masih bersalah. Kami masih Tuhan melawan. Engkau mati buat kami. Ampuni kami Tuhan. Kau yang berkasihan kepada kami. Kau menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang Kau sediakan buat kami. Sehingga kami boleh menikmati kasih itu setiap saat. Terima kasih Tuhan. Oleh karena Engkau mengasihi kami ketika kami masih berdosa, maka kami diselamatkan. Kami boleh menikmati kasih-Mu setiap saat. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya persilakan Pak.
Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini. Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu jelas mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu mengasihani kita. Seharusnya keadaan kita itu terpenjara seperti yang dialami oleh Yoyakin. Tapi karena belas kasihan Tuhan, Yoyakin mendapatkan kemurahan Tuhan. Kita setiap hari beroleh kemurahan Tuhan yang demikian besar. Kita bersyukur, berterima kasih dipelihara Tuhan. Firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kepada kita semuanya. Nanti sore ada kebaktian umum yang kedua pukul 17 atau pukul 5. Minggu depan ibadah diadakan 2 kali, pagi pukul 9, sore pukul 17. Jemaat harap memperhatikan. Setiap Selasa pukul 19 ada kebaktian kaum pria atau kaum bapak. Harap kaum pria atau kaum bapak dapat mengikuti. Dan hari Kamis pukul 19 ada kebaktian kaum wanita via Zoom. Harap semua kaum wanita dapat mengikuti. Setiap Sabtu pukul 6 pagi ada doa pagi melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, yaitu Bapak Pendeta Indrawan, atau hamba-hamba Tuhan yang ada di pastori untuk didoakan. Setiap Sabtu pukul 18 atau jam 6 sore ada ibadah pemuda remaja ya buat Kristus atau PRBK. Jadi harap kaum pemuda atau remaja dapat hadir. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada Saudari Yohan Stefani. Aksi 2000 dapat dimasukkan di kotak di dekat pintu masuk. Ini digunakan untuk membantu pelayanan di wilayah Majelis Daerah 5, Jawa Timur dan sekitarnya. Persembahan, hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan untuk pekabaran Injil. Kantong merah untuk kolekte, kantong biru untuk persembahan pekabaran Injil. Petugas pengumpul persembahan pagi ini adalah Ibu Grace dan Ibu Ing Wibowo. Kepada petugas kami persilahkan. Firman Tuhan yang melandasi kita memberi persembahan pada hari ini adalah dari Markus 14 ayat 9, dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami beroleh kasih Tuhan, beroleh pemeliharaan Tuhan, beroleh kemurahan Tuhan, dan kebaikan Tuhan hingga detik ini. Tuhan sudah melihara kami dengan cara Tuhan sendiri, yang di luar nalar manusia, Engkau sanggup menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kalau kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kiranya Tuhan kuduskan supaya persembahan ini berkenan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan akan menolong kami semuanya dalam hidup ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan, ku persembahkan yang terbaik. Yang terbaik darimu.
sebagai rasa syukurku atas kemurahan-Mu. Rindu tak firman-Mu, bukti cinta kasih-Mu. Genap langit terbuka, berkat Tuhan tercurah. Persembahkan kepadamu yang terbaik darimu. Dengan segenap hatiku ku bawa di altar-Mu. Ku persembahkan kepadamu yang terbaik dariku. Dengan segenap hatiku ku bawa di altar-Mu. Kini ku persembahkan harta jiwa ragaku sebagai rasa syukurku atas kemurahan-Mu. Rindu tak firman-Mu, bukti cinta kasih-Mu. Tingkap langit tercurah, berkat Tuhan tercurah. Kini ku persembahkan harta jiwa ragaku sebagai rasa syukurku atas kemurahan-Mu. Rindu tak firman-Mu, bukti cinta kasih-Mu. Tingkap langit terbuka, berkat Tuhan tercurah. Tingkap langit terbuka, berkat Tuhan tercurah. Tingkap langit terbuka, berkat Tuhan tercurah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih sampai detik ini Tuhan memelihara kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, kasih Tuhan kepada kami begitu besar. Kami tahu kami tidak layak, kami orang yang berdosa. Namun karena kasih-Mu yang besar Tuhan, kami boleh Engkau selamatkan. Dengan perjuangan-Mu yang begitu berat, Engkau harus menjadi manusia dan mati disalibkan demi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan pagi ini kami menyerahkan juga persembahan yang sudah disampaikan anak-anak-Mu, kiranya Tuhan kuduskan dan layakkan, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Pada kesempatan hari ini juga Tuhan kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, supaya jemaat-Mu terpelihara. Kami tahu masa-masa sulit di masa sekarang ini, kemarau panjang, banyak orang mengeluh karena keadaan cuaca yang panas, sementara harga barang begitu tinggi sehingga mengakibatkan banyak orang mengeluh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong jemaat-Mu supaya jemaat-Mu tetap terpelihara di dalam Tuhan. Engkau mengasihi jemaat-Mu dan memelihara jemaat-Mu dengan kasih Tuhan yang besar. Supaya jemaat-Mu memiliki iman yang terarah kepada Tuhan dan mereka pun boleh dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menolong anak-anak-Mu yang sakit ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengasihani jemaat-Mu yang sakit Tuhan, supaya dalam sakitnya itu dia berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan mengendaki sakit penyakit yang menyiksa manusia. Tujuannya adalah supaya jemaat-Mu mengingat kasih Tuhan, mengingat akan pertolongan Tuhan. Kami tahu ketika jemaat-Mu ingat akan Tuhan, sakit itu diredakan, sakit itu menjadi lenyap karena mengasihi Tuhan. Biar Tuhan kuatkan semuanya. Kami percaya segala sakit penyakit sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, bahkan segala kelemahan juga sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Kalau anak-anak-Mu mengalami kelemahan tubuh dan sebagainya, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan mereka, kuatkan iman mereka, supaya di dalam kelemahan tubuhnya mereka memuja Tuhan, mengasihi Tuhan, berharap kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang.
Kami juga menyerahkan Tuhan pada kesempatan hari ini untuk panitia Natal yang sudah dibentuk, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin panitia Natal boleh bekerja takut akan Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami menyerahkan Tuhan untuk panitia Natal yang sudah dibentuk boleh bekerja dengan baik, dengan segenap hati, tidak membuka celah untuk iblis menggocohnya sehingga terjadi kekacauan di sana. Kami menyerahkan Tuhan supaya yang dilakukannya hanyalah untuk hormat kemuliaan Tuhan saja. Kami tahu penyelamatan Tuhan lebih besar dari apa yang kami berikan kepada Tuhan. Tolong panitia Natal Tuhan berikan kesungguhan untuk mempersembahkan persembahan hidupnya yang terbaik. Jemaat kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan supaya mendukung semuanya. Seluruhnya Tuhan kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dana yang dibutuhkan dan persiapan acara yang dibutuhkan, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan baik, Tuhan sanggup mengadakan semuanya. Nama-Mu dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Juga kami menyerahkan untuk keadaan bangsa negara kami yang akan menyelenggarakan pergantian pimpinan di negeri ini, presiden dan wakil presiden, serta para menteri yang akan berganti karena jabatannya habis pada Oktober nanti. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Supaya ini boleh berlangsung dengan baik, kepemimpinan yang akan datang boleh menghasilkan kebijakan yang terbaik untuk membela rakyat, supaya keadilan dalam negara kami boleh terjadi. Tolong Tuhan kuatkan, urapi para pemimpin untuk takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga pemilu kada yang akan dilaksanakan November nanti, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Supaya pemilu kada yang akan datang menghasilkan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang memihak rakyat, pemimpin yang memikirkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan untuk kelompoknya atau dirinya sendiri. Terima kasih, kami tahu bahwa Tuhan sekarang sedang menyaring semuanya supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Supaya di bumi Indonesia ini banyak orang mengenal Tuhan melalui pemimpin-pemimpin baru yang akan menduduki jabatan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan menolong seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di Surabaya ini, yang ada di Jemur Sari ini, maupun yang ada di pos-pos BI. Semuanya Tuhan tolong supaya mereka terpelihara di dalam kasih Tuhan. Segala kebutuhan mereka Tuhan cukupi. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan mengalir dalam setiap jemaat-Mu. Mereka tidak akan berkekurangan Tuhan dalam keadaan yang demikian. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menolong kami semuanya. Yang sudah mengajarkan doa kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.